Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa pahami dengan baik. Untuk itu marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak hebat semua, hari ini kita telah memasuki pembelajaran 5, subtema 1, rukun dalam perbedaan, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang wujud cinta budaya sebagai bentuk penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nih Kak Sarif lagi memakai songkok khas Bone yang namanya songkok reca. Ini merupakan salah satu bentuk wujud cinta budaya sebagai penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk materi selanjutnya, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mencapai 2 tujuan. Adapun tujuan yang akan kita capai tersebut adalah setelah membaca teks tentang cinta budaya Indonesia, Ananda sekalian diharapkan mampu untuk menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Dan tujuan yang kedua adalah setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu mengidentifikasi pola lantai dengan benar. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Seperti di awal tadi Kak Sarif sudah jelaskan bahwa cinta budaya terhadap daerah atau kebudayaan daerah kita sendiri itu merupakan sebagai wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Di Indonesia ini berbagai macam suku bangsa yang tentunya mempunyai bahasa budaya tersendiri di setiap daerahnya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan menemukan atau menuliskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita yang terwujud nantinya dalam bentuk cinta budaya. Kita tahu bersama bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Nah, oleh karena itu, kita harus memaknai proklamasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan pakaian daerah, melestarikan budaya kebudayaan daerah, merupakan salah satu contoh bentuk penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang-pejuang kita yang telah gugur mempertahankan negara ini, rela meninggalkan nyawanya, rela berjuang untuk kemerdekaan kita. Nah, tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Sebagai siswa, kita akan menjadi generasi penerus dari bangsa ini, yang tentunya tugas pokok siswa adalah belajar. Nah, di sini ada sebuah teks yang nantinya kita akan mampu menuliskan contoh penerapan sila Pancasila yang ada di dalam teks ini terkait dengan wujud cinta budaya. Kita simak teks berikut ini. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat
antusias mengikuti festival ini. Mereka akan memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangkualu. Permainan Rangkualu berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangkualu ini dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, Ananda sekalian, inilah teks bacaan yang akan kita selesaikan dalam tantangan pertama hari ini. Kita simak. Tantangan pertama yaitu, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo? Ceritakan tentang pengalaman makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya tadi. Jadi Ananda sekalian, silahkan simak kembali teks bacaannya ini, teks cerita tadi ini, untuk menyelesaikan tantangan pertama. Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Tadi Edo melakukan apa terkait dengan cerita ini? Ananda sekalian silahkan tulis di kolom ini. Yang kedua adalah, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Dan yang ketiga adalah, berilah contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi yang ketiga ini, Ananda sekalian menuliskan cukup satu ya, makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau Ananda ambil di rumah silahkan, Anda mau mengambil yang di sekolah silahkan, dan untuk mengambil di masyarakat silahkan. Jadi tantangan hari ini saya rasa cukup mudah. Mudah-mudahan Ananda sekalian bisa menyelesaikan tantangan pertama ini. Nah, untuk yang kedua, muatan SBDP. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari tentang pola lantai. Pola lantai secara garis besar ada dua. Ada pola lantai garis lurus dan ada pola lantai lengkung. Pola lantai lurus terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada vertikal, ada horizontal, ada diagonal, ada segitiga, ada segi lima, ya. Sedangkan garis lengkung terbagi beberapa jenis juga, seperti melengkung ke depan, melengkung ke belakang, lingkaran, membentuk angka 8, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa pola lantai yang dibedakan berdasarkan jumlah penari. Jumlah penari dalam tarian tersebut. Yang pertama di sini adalah tari tunggal. Tunggal ini artinya satu, ya. Jadi tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Anak hebat semua. Jadi tari tunggal ini dilakukan oleh satu orang penari. Pola lantai untuk tari tunggal dapat membentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal, ya. Dan untuk yang kedua adalah tari berpasangan. Di sini ada gambar sebuah peragaan tari, pementasan tari yang menggunakan pola tari berpasangan. Jadi pelakunya berpasangan ya. Oke, kita dengar deskripsinya. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat membentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal.
Jadi setelah membaca deskripsi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tari berpasangan itu artinya jumlah penarinya genap ya. Karena semua penari berpasangan. Dan yang ketiga adalah tari berkelompok. Ini ada gambar pementasan tari yang dilakukan secara berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Ini artinya dalam jumlah banyak dan tidak berpasangan. Berarti bisa saja ganjil ya. Bisa saja jumlah penari dalam bentuk jumlah ganjil. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8 atau melengkung. Kita lihat di sini dalam gambar ini adalah dia menggunakan pola melingkar atau membentuk lingkaran. Nah, ini tantangan kedua hari ini. Ananda hebat sekalian, di sini ada 4 gambar tari. Ada tari Saudati dari Aceh, ada tari Andon dari Bengkulu, ada tari Tandak dari Riau, dan ada tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Tantangan Ananda hari ini adalah mengidentifikasi pola lantai yang digunakan dalam tarian daerah tersebut. Di sini ada 4. Jadi silahkan, ini tari Saudati Aceh, silahkan dituliskan, diidentifikasi. Ini menggunakan pola lantai apa. Begitupun juga dengan yang kedua, tari Andon, silahkan diidentifikasi pola lantai apa yang digunakan. Yang ketiga, tari Tandak, silahkan diidentifikasi pola lantai apa yang digunakan. Dan yang terakhir adalah tari Tambun dan Bungai, menggunakan pola lantai tari apa. Silahkan Ananda tuliskan. Ya. Jadi itu merupakan inti pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahami materi yang telah Kak Syarif jelaskan. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Jadi Ananda sekalian, kembali saya ingatkan bahwa tantangan hari ini kita adalah menemukan isi teks dari yang dibacakan tadi. Ada beberapa pertanyaan yang intinya adalah menemukan sebuah makna proklamasi dari sebuah teks. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi pola tari-tarian daerah. Tadi dicontohkan ada 4 tarian yang akan kita identifikasi terkait dengan pola lantai yang digunakan dalam tarian tersebut. Ya, semoga Ananda sekalian mampu menaklukkan tantangan hari ini. Tema kali ini adalah sebagai wujud cinta budaya. Kita pahami bahwa dalam proses pendidikan atau pendidikan merupakan salah satu tempat pewarisan budaya. Jadi Ananda sekalian, kita akan menjadi pewaris kebudayaan dari daerah kita. Demikian materi untuk hari ini. Cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak hebat semua.